fraksi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ingin mengingatkan lazimnya pada pemberian pandangan fraksi tentu diawali dengan mendapatkan bahan secara lengkap. Oleh karenanya kami menyampaikan kepada pimpinan semestinya bahan secara lengkap sudah diterima oleh fraksi-fraksi untuk sudah dikoreksi keseluruhannya. Yang kedua, mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas, apalagi bahan yang belum diterima, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera hanya akan membacakan resume dari sikap fraksi kami dan insya Allah akan diberikan secara lengkap pada hari Senin kepada Badan Legislasi dan juga kepada pemerintah. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disampaikan oleh Lydia Hanifa, nomor anggota A427 Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, perwakilan DPD RI, pemerintah yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta Bapak Ibu Menteri yang terhadir, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan. Segala puji dan syukur karyat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam kondisi yang sehat dan insya Allah kita bisa mengatasi musibah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan dan junjungan mulia kita Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang mengkhidmatkan kebijaksanaan dan kesolehan sosial sebagai tuntutan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dan berkeadilan dan kesejahteraan. Pimpinan, anggota pemerintah dan hadirin sekalian yang berbahagia, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini disusun dengan metode yang baru dan pendekatan yang baru ini adalah pengalaman baru bagi kita semua. Jangankan untuk membahasnya, membacanya saja sudah menimbulkan kerumitan tersendiri. Ada ketentuan yang dihapus, ditambah, dicabut, dan kata-kata yang sering berulang dalam pembahasan kita adalah direformulasi. Arah dan jangkauan pengaturan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja setidaknya berdampak pada lebih dari 78 undang-undang. Dengan demikian, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam rancangan undang-undang ini memiliki implikasi yang luas terhadap praktek kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia, sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah dari aspek formil maupun material dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama. Setelah mengikuti jalannya sidang pembahasan pada Panja Badan Legislasi, fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, secara khusus fraksi PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen akan dapat memangkas dan menekan biaya bisnis proses di Indonesia. Fraksi PKS mengapresiasi kesepakatan Panja dan pemerintah yang menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai pagar dalam pembahasan, meletakkan kewenangan pemerintah daerah secara proporsional. Selain itu, fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Panja, RUU Cipta Kerja dan pemerintah yang telah dengan lapang hati menerima sebagian masukan kami dalam sejumlah pengaturan seperti pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan beberapa pengaturan pada Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang Perkoperasian, serta mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat konstitusi, seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang terkait dengan klaster pendidikan. Proses pembahasan yang telah terjadi menjadi pembelajaran dalam kematangan berdemokrasi kita. Kedua, pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukikkan. Kita perlu memandang persoalan dengan keluasan wawasan, dalam dan cermat dalam pengaturan. Fraksi PKS memandang pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja. Seharusnya pembahasannya bisa memberi lebih banyak peluang pada publik, ormas, pakar, dan elemen masyarakat. Banyaknya materi muatan dalam rancangan undang-undang ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan.
Padahal undang-undang ini akan memberikan dampak yang luas bagi banyak orang. Ketiga, fraksi PKS memandang RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosa, dan tidak pas dalam menyusun resep. Meskipun yang sering disebut adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi. Contoh ketidaktepatan ini adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif, hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di PHK, sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha. Keempat, secara substansi, fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan kita yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Beberapa hal itu adalah: pertama, ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak asing, termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan kita. Kedua, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja atau buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha, terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja secara detail, upah, dan pesangon. Ketiga, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perubahan Undang-Undang Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari daerah aliran sungai dihapus, sementara fungsi ekologis dari kawasan hutan lindung terancam dieksploitasi untuk kepentingan bisnis dengan berubah ketentuan terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung, termasuk juga kurangnya tekanan untuk melestarikan hutan pada pelaku usaha. Keempat, RUU Cipta Kerja ini berpotensi untuk melemahkan penegakan hukum dengan adanya pembentukan lembaga pengelola investasi. Berpotensi bertentangan dengan konstitusi karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, ketentuan juga memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil kebijakan dalam RPI juga dikhawatirkan akan bertentangan dengan prinsip equality before the law, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Ketentuan pemberian imunitas bagi penyelenggara negara serta minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem kelembagaan negara sangatlah berbahaya. Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari Lord Acton, seorang pegawai hukum dan politik berkebangsaan Inggris. Power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely. Karenanya dalam pembahasan kami selalu mengingatkan tentang potensial fraud dalam pengaturan ini. Kelima, kebijakan terkait pertanian di bidang pembenihan, pembibitan, importasi pangan, dan pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan kemajuan petani dan nelayan. Yang keenam, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah. Namun kewenangan yang besar tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya. Seyogianya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan, maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern. Pimpinan, anggota Badan Legislasi, pemerintah, dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Panja dari semua fraksi yang sudah bekerja keras, pemerintah, tenaga ahli, yang pada akhirnya kemudian kita juga menyadari bahwa masing-masing kita harus menentukan sikap politik yang kami percayai dilakukan dengan saling menghormati sebagai keniscayaan demokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Demikian pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan, anggota Badan Legislasi, pemerintah, dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 3 Oktober 2020, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, Ledia Hanifah Amalia. Terima kasih pimpinan, dan kami akan menyampaikan secara simbolis kepada pimpinan dan pemerintah.